Talkshow Sriwijaya. Sriwijaya. Aspeknya banyak kan, banyak, ada aspek iya. berserikat, berpendapat gitu kan Pak. Betul. Jadi kalau untuk kalau saya baca juga yang mengalami kenaikan yang signifikan itu adalah Aceh, setelahnya Gorontalo gitu kan. Iya. Terus juga yang mengalami penurunan justru DKI Jakarta. Nah, Sumatera Selatan saya nggak tahu seperti apa nih Pak. Ya, kalau Sumatera Selatan memang dari 3 aspek tadi yang masuk dalam kategori buruk itu adalah hak-hak politik. Nah, hak-hak politik ini juga terdiri dari beberapa variabel yang memang belum menunjukkan kondisi yang membaik. Sebagai contoh saya ungkapkan di sini adalah masalah kualitas DPT. Kemudian juga adanya demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan, serta peran serta di perda yang merupakan inisiatif dari DPRD. Jadi banyak hal-hal yang memang harus menjadi fokus perhatian. Dan benar tadi apa yang dikatakan bahwa demokrasi ini kan tidak bisa dari sisi pemerintah gitu, tapi juga peran serta masyarakat itu harus ikut sehingga nanti perkembangan demokrasi ini bisa menjadi lebih baik. Dan ini juga tergantung situasi politik, kadang bisa membaik, kadang memburuk gitu. Ini sangat fluktuatif kalau masalah demokrasi karena melibatkan masyarakat banyak. Jadi itu kira-kira gambaran terkait dengan perkembangan ID. Jadi secara umum memang mengalami peningkatan tetapi masih dalam kategori sedang, dan ada beberapa aspek yang masih mengalami penurunan. Iya. Sebelum kita break iklan, Pak Kanti, tadi ada disebutin kalau hak-hak politik di Sumatera Selatan ini mengalami penurunan yang bisa dikatakan juga buruk. Ini dari kacamata Kesbangpol ini seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Dini. Ya, itu tadi yang disampaikan Bapak dari BPS itu kan ada indikator-indikator tertentu yang menjadi barometer dalam pengukuran indeks demokrasi Indonesia. Itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Kemudian jika mengkaji ataupun terkait dengan beberapa variabel seperti terdapatnya demonstrasi yang kemudian berujung pada kekerasan, itu memang dibutuhkan peran kita bersama bagaimana untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Artinya begini Mbak Dini, sekarang euforia demokrasi reformasi yang sudah beberapa tahun yang lalu masih terus membooming. Kemudian masih ada di antara kita yang belum mampu untuk memfilter apa yang dimaksud dengan demokrasi. Tidak harus demokrasi itu sesuatu yang kebablasan, suka-suka gue, lemak-lemaknya aku dewe. Tidak demikian. Jadi terkait juga dengan partisipasi politik yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, kami juga sebagaimana amanat dari UU 2 tahun 2011 tentang Parpol, perubahan dari UU 2 tahun 2008, kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengalokasikan bantuan keuangan untuk Parpol. Dari bantuan keuangan untuk Parpol yang kita distribusikan kepada Parpol yang memiliki keterwakilan di DPRD, itu 60%-nya wajib digunakan, bukan sunnah lagi ya Mbak, bukan mubah, wajib digunakan untuk pendidikan politik. Jadi kemudian lantas kita bertanya, pendidikan politik itu tugas siapa? Ya kembali lagi, tugas pemerintah, tugas Parpol, tugas-tugas lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga nirlaba lainnya, tugas kita semua bagaimana kemudian untuk memberikan pendidikan politik dalam arti yang luas. Mungkin itu Mbak Dini. Ya. Untuk masih bisa supaya banget bahasan makin seru ini. Sudah diem pada tegang, Pak Joko udah kayak ngelamun, sudah kayak debat kandidat itu kan. 943 Sriwijaya ready. Talkshow Sriwijaya. Masih di Suka-Sukanya Radio Palembang, habis dengar ke lagu Mimpi Sedih Rio Febrian. Mudah-mudahan bukan mimpi sedih bagi demokrasi politik di Indonesia. Sudah ada telepon yang masuk, langsung diangkat. Halo.
Halo. Halo, Sa- selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa nih? Ini Riko di Bukit. Riko di Bukit. Ada yang nak ditanya? Ini nak tanya sama Bapak Ibu. Ini apa kebanyakan kan masyarakat Palembang dan Indonesia lah sudah mandang sebelah mata masalah politiknya ya istilahnya. Soalnya udah terlalu banyak yang ngecewain dari pelaku-pelaku politiknya. Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira yang bikin kami semangat lagi untuk percaya masalah politiknya apa lah kira-kira? Itu baik ya. Iya. Bapak Rio yang ada di Bukit, mau kasih teleponnya. Silahkan yang kepengen nak jawab, mungkin Pak Joko. Baik, tingkat kepercayaan, kebetulan tadi saya menyinggung itu ya, untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah, ya. Atau katakanlah kalau seseorang mau percaya kepada orang lain, itu kan tidak perlu ngomong, tapi sebetulnya karya nyata dan bukti yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Di ketika partai politik itu ngomong A, tapi faktanya dia melakukan B, ya orang pasti tidak akan percaya. Karena antara omongan dan tindakan itu tidak nyata. Ketika pemerintah janji mau bangun A, tapi tidak bangun apa-apa gitu, yang dibangun malah C atau lain, ya akhirnya juga tidak percaya kan gitu. Nah, jadi yang bisa menjadikan masyarakat itu percaya terhadap partai politik, terhadap elit pemerintah atau terhadap pemerintah itu sendiri, itu adalah adanya bukti bahwa apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dijanjikan itu memang ada. Katakanlah misalnya partai politik yang saat ini ada indikasi mengalami perpecahan, sebut saja deh partai-partai besar, katakanlah Golkar, misalnya P3, masa PAN juga kan ini, meskipun sudah barusan terpilih ketua baru, yang lama tampaknya akan menggugat pula kan ini. Ini kan perilaku-perilaku yang sebetulnya bertentangan dengan sikap kedewasaan berdemokrasi. Mereka itu kan teladan bagi rakyat ya, tapi kok mempertontonkan situasi yang tidak menyenangkan. Terlihat malah ada kepentingan pribadi ya Pak? Ya, dan kelompok ditonjolkan di situ, bukan kepentingan masyarakat ya. Bagaimana masyarakat mau percaya kan? Jadi untuk membangun kepercayaan itu harus para elit partai ini, pemerintah, kepala daerah, jajarannya seluruhnya lah gitu yang masuk dalam kekuasaan itu ya harus bisa membuktikan kepada masyarakat, menunjukkan pada masyarakat ada karya nyata yang memang bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya, gitu, Pak Joko. Jadi penurunan ini ternyata sebenarnya kalau dari politik hampir semuanya dari berbagai macam aspek ya Pak. Ya. Pertama dari orangnya ketika sudah terpilih, yang sudah dipilih, perilakunya. Jadi wajar kalau misalnya bisa dikatakan wajar kalau untuk penurunan gitu ya Ya, Pak? ini memang kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh dari Kesbang tadi ya, bahwa pendidikan politik itu penting dan itu harus dilakukan sepanjang hayat, sepanjang masa ketika kita masih tetap kepingin berdemokrasi dan kepingin punya negara Republik Indonesia. Itu ndak bisa henti, maka tugas Kesbang Pol kan gitu sebagai bagian dari sistem politik, sistem pemerintahan itu ya harus terus-menerus melakukan itu. Makanya seringkali datang ke Sriwijaya itu kan FM ini kan dalam rangka ini gitu loh Mbak. Jadi tidak akan nanti sepanjang Sriwijaya FM ini ada, Kesbang Pol hadir kan itu bagian konspirasi yang bagus itu untuk pendidikan politik gitu. Sambil ngomongin batu akik. Pak Kantinoko, ini ada BBM yang memang kalau dari Kesbang Pol dewe sebenarnya ada arahan enggak untuk uang-uang yang kepengen berpolitik aktif dan berpolitik baik, atau ada arahan tidak dari Kesbang Pol? Ya, makasih Mbak Dini. Dari Ibu Santi nih, Ibu Santi di Perumnas. Ya, terkait juga BBM dari Ibu Santi di Perumnas. Kalau arahan itu pasti Mbak, pasti. Kemudian juga terkait dengan pertanyaan Mas Riko dari Bukit tadi tentang Mas Rio ya dari Bukit. Bisa kami sampaikan bahwa salah satu tugas pokok Badan Kesbang Pol itu adalah menanamkan wawasan kebangsaan. Kita mengenal apa yang dimaksud dengan 4 konsensus dasar. Ada Pancasila, ada UUD 45, ada Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sekedar menganalogikan aja Mbak Dini.
Kalau saya teringat pada saat saya masih kecil, pulang sekolah itu ya ganti baju, kemudian merapi-rapikan, kemudian makan siang dan seterusnya. Pada saat ada guru melintas, ini sebuah analogi. Ada guru kita melintas di depan rumah kita langsung kemudian bahasa Palembangnya apa ya? Berenggut, sumputan untuk bagaimana kita ya untuk melakukan sesuatu yang ideal. Artinya anak-anak itu porsinya kalau pulang sekolah ya sudah makan, sudah ganti pakaian dan seterusnya, istirahat. Bukan seperti sekarang. Sekarang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana keluar pintu gerbang aja anak-anak sudah tidak segan-segannya lagi untuk merokok misalnya, kemudian melawan bapak dan ibu gurunya, melawan orang tuanya. Ini hanya sebuah analogi. Artinya memang sudah terjadi pergeseran nilai. Bagaimana kita memandang ya seperti tadi 4 konsensus dasar. Saya sangat terharu Mbak Dini dengan statement Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Saya lebih senang menyebut itu daripada menyebut dengan mantan Presiden Republik Indonesia. Benar. Saya menyebut statement Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pidato kenegaraan, bahwa beliau menyatakan yang lebih penting itu bukan hanya mengisi kemerdekaan, Mbak Dini, tapi bagaimana mempertahankan keindonesiaan. Itu maknanya saya pikir sangat dalam di era globalisasi seperti saat ini, di mana ya segala sesuatu terlihat transparan, terbuka, era penegakan hukum, era penegakan hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi poin yang bisa kita tangkap dari statement beliau, Presiden Republik Indonesia yang ke-6, bahwa kemerdekaan ini yang terpenting bukan hanya untuk mengisi kemerdekaan, tetapi untuk bagaimana mempertahankan keindonesiaan. Kita harus mempertahankan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa. Bagaimana kita mempertahankan sikap gotong royong, bagaimana kita mempertahankan sifat tepo seliro. Pak Joko mungkin yang lebih bisa menjelaskan tepo seliro secara Indonesianya. Artinya tenggang rasa mungkin ya Pak Joko ya lebih tepat. Betul. Bagaimana bisa saling menghargai sesama manusia sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi salah satu tugas dari Badan Kesbangpol tadi adalah menanamkan wawasan kebangsaan terkait dengan BBM dari Ibu Santi, juga tadi Pak Rio yang di Bukit, bagaimana meningkatkan kepercayaan terhadap politik karena masyarakat sudah mulai jengah mungkin. Ya, kita harus sebetulnya dimulai dari diri sendiri. Yang sebaiknya seyogianya para elit-elit kita harus mampu menunjukkan keteladanan. Benar. Keteladanan. Kemudian jangan sampai ada semacam anekdot habis panis sepah dibuang gitu kan, sudah tebunya gulanya sudah habis kemudian tinggal ampasnya. Jadi harus punya rasa. Berarti ini berkaitan Pak Joko, ada berkaitan dengan aspek institusi demokrasi yang terdiri dari berbagai macam variabel. Ini adalah pemilu bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan pendidikan yang independen. Nah, kalau untuk dari statistik Dewe Pak, kalau untuk peran partai politik sekarang ini kayak mana Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang tadi kalau dikatakan, tadi saya sebutkan ada beberapa indikator yang mengalami penurunan ya. Yang utama yang terkait dengan partai politik adalah tentunya kualitas DPT itu sendiri, karena kita juga kemarin kan mendengar berita memang ada sedikit permasalahan di DPT, dan ini juga bisa menjadi unsur negatif dari sisi masyarakat untuk ikut peran aktif di dalam pemilihan legislatif gitu. Itu jadi memang masalah DPT, kemudian juga peran aktif DPR dalam menelurkan peraturan-peraturan. Ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan demokrasi.
Tetapi secara keseluruhan saya setuju dengan Pak Kuntinoko tadi bahwa memang kita harus menghidupkan kembali masalah wawasan kebangsaan. Jadi tadi pada saat disampaikan, saya teringat survei yang dilakukan oleh BPS di tahun 2011. Itu menanyakan masalah wawasan kebangsaan dan ternyata tidak semua masyarakat itu paham apa itu wawasan kebangsaan. Kalau saya menilainya sekarang menurun, Pak. Wawasan kebangsaan itu. Ya, yang itu tadi. Jadi mereka banyak yang tidak tahu. Bahkan kalau begitu ditanyakan masalah Pancasila, dia tahu Pancasila. Tetapi begitu disebutkan pasal-pasalnya tidak semua itu bisa menyebutkan secara berurutan gitu. Ya. Jadi ini memang ada penurunan. Benar, saya Pak setuju Puji, tadi. Ya. Kita terima telepon dulu. Halo. Halo. Halo, Sriwijaya. Iya, heeh. Iya, Cek Mar Iya, dengan dari The Room di OI. room di OI. Iya. Room. Ini ada yang ditanya ke Mak itu, Cek. Sebenarnya kami kan punya cita-cita jadi bupati, Mak. Tidak boleh. Maklum lah, cita-cita dari kecil kan tuh. Nah, ini ngomong-ngomong masalah politik, jadi Cek yang nak ditanyakan istilahnya kami kan uang baru untuk terjun ke dunia politik, sedangkan masyarakatnya biasanya justru percaya dengan uang-uang lama. Nah, jadi sebenarnya usaha apa lah yang harus dilakukan Kesbangpol untuk mencerdaskan masyarakat dalam berdunia politik dan budak-budak sekolah, misalnya dari yang umurnya kan umur 17 tahun boleh nyoblos atau boleh nyentang, itu nyampe tidak ke sekolah sosialisasinya untuk berpolitik itu secara pandai kayak itu. Iya. Cek room di OI. Iya, Cek Room di OI. Mau kasih Cek room. Iya. Terima kasih sudah nelpon ke sini. Ya, langsung nih ke Pak Kantinoko. Pak Kantinoko, kira-kira kalau untuk kita sosialisasi itu sudah sampai ke tahap-tahap sekolah enggak, Pak? Kalau sosialisasi masalah narkoba kan sudah sampai ke sekolah paling dasar. Nah, kalau untuk dari Kesbangpol Dewe menyentuh enggak lapisan itu? Ya, makasih Mbak. Terkait dengan pertanyaan Ibu Rum ya, yang dari OI yang bercita-cita jadi bupati ya. Insya Allah Bu. Kurang tinggi, cita-cita itu presiden. Cita-cita jadi presiden. Kalau untuk sosialisasi, kami sudah terus berupaya untuk melakukan sosialisasi. Namun yang jadi permasalahan Mbak, sebetulnya bukan permasalahan yang sangat mendasar, tapi kita kan memberikan apa ya, seperti yang kami sampaikan tadi, kami sebagai yang mewakili dari pihak pemerintah memberikan rangsangan. Kita melakukan sosialisasi pendidikan politik sudah sampai itu di sekolah pastinya, dari level SLTA, kemudian mahasiswa, kemudian ormas, LSM, OKP, organisasi wanita, itu semua kita coba jaring. Namun tentu kita kan punya keterbatasan, Mbak. Kita keterbatasan perwakilan dari SLTA itu yang kita hadirkan. Kita belum mampu untuk menghadirkan semua. Nah, disinilah kemudian letak peran dari yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa pendidikan politik kepada masyarakat bukanlah serta-merta peran dari pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbangpol semata-mata. Tapi disitulah peran juga dari parpol, kemudian disitulah peran dari LSM, disitulah peran dari ormas, disitulah peran dari yayasan-yayasan. Semua kita bisa berperan dalam pendidikan politik pada masyarakat. Walaupun kalau kami sempat mengamati dari beberapa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, ada kesan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik itu hanya sifatnya internal, hanya untuk pendidikan kader. Kalau menurut saya pengamat itu bukan kesan, fakta gitu. Mungkin nanti Pak Joko lah sebagai pengamat politik yang bisa secara lebih gamblang. Kami menangkap ada kesan pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa parpol hanya sifatnya internal gitu ya? Untuk kader. Ya. Misalnya partai X melakukan pendidikan politik, tapi hanya untuk kadernya, dari ranting, dari kecamatan dan seterusnya.
masih ada yang terlupakan bahwa peran pendidikan politik ini bukan hanya untuk internal semata-mata, tapi merambah secara global ke lingkungan masyarakat. Iya. Sebelum ke Pak Joko ini ada sedikit pertanyaan untuk Pak Puji. Pak Puji tadi sudah kalau ingat chat room di OI, jadi kepengen langsung nanya. Kalau untuk indeks partisipasi politik dari pengamatan atau dari surveinya BPSDW, kalau untuk Sumatera Selatan yang terbaik atau terburuk mungkin ada di daerah tersebar di daerah mana, Pak? Baik. Jadi kalau ditanyakan itu BPS tidak bisa menjawab. Jadi karena memang pendekatan yang dilakukan BPS ini baru pada level provinsi, jadi kita tidak memilah ini kejadiannya di mana gitu. Jadi memang tidak bisa. Mungkin kalau mau melihat itu bisa saja kita melihatnya partisipasi pada saat dilakukan pemilihan anggota legislatif atau kepala daerah atau pilpres gitu. Itu bisa terlihat berapa persentasenya. Tetapi kita di sini karena kita melihat provinsi, dan yang namanya demokrasi ini tidak tercermin merata ada di semua kabupaten gitu. Seperti misalkan contohnya adalah demonstrasi. Itu kan tidak ada di semua tempat gitu. Jadi kita hanya menangkap ini terjadi di Provinsi Sumsel. Nah, ini kejadiannya karena apa? Kemudian apakah berujung dengan kekerasan? Nah, kita hanya mencatat seperti itu. Dan selanjutnya dari hasil kajian kita melakukan FGD, itu focus group discussion yang dihadiri oleh pengamat politik, juga dari partai politik, juga dari tokoh masyarakat. Itu diungkapkan di sana, kemudian baru di sana didiskusikan. Nah, kemudian dari situ baru kita telusuri lagi dengan melakukan wawancara lebih mendalam. Jadi terkait pertanyaan tadi kita tidak bisa menjawab ada di lokasi mana gitu, karena memang kita baru fokus pada level provinsi. Gitu. Baru hanya level. Pak, jadi kalau untuk Pak Joko tadi yang diomongin adalah masalah kaderisasi, bukannya untuk pendidikan untuk semua, tapi hanya untuk kelompok dan golongan, dan itu diaminin sama Pak Joko. Ini gimana, Pak? Partai politik itu ada beberapa fungsi yang harus dijalankan. Pertama, rekrutmen politik. Itu memang dia kelihatan sekali karena akan menarik orang-orang untuk didudukkan menjadi DPR atau DPRD melalui pemilu, ya kan? Malah ada yang membuka pendaftaran. Ini proses rekrutmen kan. Kemudian calon kepala daerah, calon presiden, kalau tidak lewat partai ya tidak akan bisa sukses kan itu, meskipun diberikan peluang calon independen. Tapi calon independen itu kan dalam sejarahnya saat ini kan boleh dikatakan sangat rendah sekali ya untuk bisa menjadi kepala daerah kan itu. Itu fungsi rekrutmen politik. Kemudian fungsi komunikasi politik ini juga sebetulnya sejalan dengan pendidikan politik tadi, sosialisasi politik. Komunikasi politik, sebetulnya partai politik itu kan sebagai jembatan ya antara yang berkuasa dan yang menguasai kan. Dia mengartikulasikan kepentingan masyarakat itu apa kan gitu ya, untuk disampaikan dalam proses kebijakan publik kan gitu, melalui wakilnya di DPR kan, atau DPRD kan itu. Ini juga seringkali belum kelihatan. Kepentingan elit lebih menonjol daripada aspirasi yang muncul dalam masyarakat, termasuk tadi sosialisasi atau pendidikan politik. Saya sangat sependapat ya kalau dari Kesbang tadi, kesan ya, mungkin karena Kesbang itu pemerintah ya, nanti tidak menyakiti hati itu tidak enak karena kita kalau pengamat kan nggak apa-apa gitu. Pengamat kan belak-belakan kan gitu, paling enak itu kan pengamat gitu ya. Menurut saya memang betul, kesan itu sebetulnya fakta. Sebetulnya mereka itu melakukan itu kaderisasi pendidikan politik. Kalau misalnya tadi uang sumbangan itu 60% harus pendidikan politik, mestinya itu untuk masyarakat, bukan untuk internal kan. Nah, ini yang harus digugat kan itu. Apalagi nanti dapat 1 triliun kalau untuk untuk kantongnya sendiri enak banget gitu. Bunga banknya udah berapa ya, Pak? Nah, jadi himbauan kami tentunya ya permintaan masyarakat, ayolah kalau kita kepingin meningkatkan wawasan kebangsaan kita, ya, persatuan dan kesatuan, itu partai politik harus berperan. Berdasarkan hasil jajak pendapat Kompas ya, harian Kompas itu 2012 dalam rangka Sumpah Pemuda, itu saya melihat data di sini bahwa ternyata rasa persatuan kesatuan di kalangan pemuda umur 17 tahun 30 berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan itu hanya
tingkatnya itu hanya 21%. Artinya 77% lebih itu mereka itu jiwa rasa persatuan di antara mereka itu kurang. Kan gitu loh. Nah, ini kan bisa mengindikasikan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang intinya itu persatuan dan kesatuan itu mestinya harus tetap digelurakan. Buktinya apa? Negara yang sudah merdeka sekian puluh tahun itu konflik antar kelompok, konflik antar agama ya gitu atau penganut agama, konflik antar daerah. Di pusat ibu kota pemerintahan, simbol negara Jakarta saja bentrok antar kampung masih ada. Iya kan ini yang dari Jakarta ini kan. Malah sekarang Pak lagi ame-amenya yang ini yang lagi rame tuh, awas ada Aji Lulung gitu kan. Yang teman bijak supply banget ya, masih termasuk seru. elit-elit yang konflik itu kan. Adanya konflik antar elit itu kan karena mengutamakan kelompok. Coba kalau mereka itu berpikir demi bangsa dan negara, demi persatuan, aku tinggalkan ego kelompok, ego diri. Ayo kalau mau jadi ketua partai ya sudahlah, yang muda yang tua mundur. Kan sikap seperti itu kan mestinya ada. Tapi ini yang sudah tua-tua saja masih kepingin menduduki jabatan partai politik. Aduh, saya sepakat sama Pak seperti Joko itu ini. kira-kira gitu. Yang teman bisa supply banget bahasan apalagi soal wawasan kebangsaan makin seru. Mungkin kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tapi jangan kemana-mana, kita denger yang Siko ini. 943 Sriwijaya Radio.